Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Habibah dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas RA1. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS Filsafat Ilmu Pendidikan dosen pengampu Ibu Api Palestri MPD. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas Filsafat Ilmu Pendidikan tentang pragmatisme. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang satu topik filsafat yang sebenarnya sangat dekat sekali dengan keseharian kita, tapi sering kita tidak sadar bahwasanya yaitu tentang pragmatisme. Nah, pragmatisme ini sebenarnya adalah cara berpikir yang simpel. Intinya, apapun yang kita pikirkan atau apapun yang kita lakukan itu dianggap benar kalau memang ada hasilnya atau ada manfaatnya. Jadi, tidak hanya sekadar teori saja atau hanya sekadar ide kosong saja. Nah, mari kita bahas lebih dalam tentang pragmatisme. Nah, yang pertama itu apa itu pragmatisme? Pragmatisme yaitu lahir di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19. Aliran ini muncul karena beberapa filsuf merasa kalau teori-teori filsafat sebelumnya itu terlalu berat, ribet, dan kurang aplikatif. Tokoh-tokoh penting dalam aliran ini yang adalah yaitu yang pertama ada Charles Sanders Peirce, yang kedua ada William James, dan yang ketiga ada John Dewey. Jadi sederhananya pragmatisme itu belum kalau mau tahu suatu ide itu benar atau salah, jadi lihat aja hasilnya. Kalau ide itu bikin hidup kita lebih baik ya berarti ide itu benar. Kalau nggak ada manfaatnya ya udah buang aja. Selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip pragmatisme. Pragmatisme itu punya beberapa prinsip dasar yang bikin aliran ini beda dari aliran-aliran yang lainnya. Yang pertama yaitu adalah kebenaran itu relatif. Dalam pragmatisme, kebenaran itu nggak selalu mutlak. Jadi suatu ide bisa benar dalam satu situasi, tapi belum tentu benar di situasi lain. Contohnya, cara belajar yang efektif buat saya belum tentu efektif buat kamu. Yang kedua yaitu adalah fokus pada hasil. Apapun ide atau tindakan kita, ukurannya adalah hasil. Misalnya kalau kita kerja keras tapi hasilnya tidak sesuai harapan, mungkin ada yang salah dengan metode kita. Yang ketiga yaitu ada adaptasi itu penting. Nah, dunia ini terus berubah dan kita juga harus bisa berubah. Nah, pragmatisme ini ngajarin kita buat fleksibel, menyesuaikan diri dengan kondisi dan enggak kaku sama satu cara atau satu prinsip saja. Yang keempat yaitu adalah pengalaman adalah guru terbaik. Pragmatisme ini percaya bahwa pengalaman adalah sumber pembelajaran utama. Dalam teori itu penting, tapi kalau enggak diuji lewat pengalaman, ya cuma sekedar teori saja. Kenapa pragmatisme itu penting? Karena pragmatisme itu enggak cuma teori filsafat yang susah dipahami, justru sebaliknya. Ini adalah cara berpikir yang sangat relevan sama kehidupan sehari-hari kita. Nah, saya akan kasih beberapa contoh aplikasinya dalam pragmatisme. Yang pertama adalah di dunia pendidikan. John Dewey yaitu adalah salah satu tokoh pragmatisme yang bilang bahwa pendidikan itu harus berbasis pengalaman. Maksudnya belajar itu nggak cuma duduk aja mendengarkan dan menghafal, tapi harus melibatkan praktik langsung. Misalnya yaitu daripada cuma belajar teori memasak, lah lebih baik langsung coba memasaknya di dapur. Yang kedua yaitu adalah pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Kita sering dihadapkan pada pilihan. Nah, pendekatan pragmatisme mendorong kita memilih solusi yang paling efektif dan sesuai dengan kebutuhan kita. Contohnya, kalau ada dua cara buat hemat uang, pilih yang paling memungkinkan buat diterapkan sekarang. Yang ketiga adalah menyelesaikan konflik dalam hubungan sosial. Nah, pragmatisme ini mengajarkan kita untuk cari solusi yang sama-sama menguntungkan. Jadi, daripada ngotot memilih mana yang paling benar, mending lebih fokus pada bagaimana menyelesaikan masalahnya. Yang keempat adalah inovasi teknologi. Di dunia teknologi, pragmatisme menjadi dasar pengembangan banyak device. Produk yang berhasil adalah produk yang benar-benar
manfaat bisa diukur dengan cepat atau jelas. Kadang sesuatu baru terasa manfaatnya setelah bertahun-tahun. Kesimpulan dari aliran pragmatisme ini adalah pragmatisme itu adalah pendekatan berpikir yang fokus pada manfaat dan hasil nyata. Nah, dengan prinsip ini kita diajak buat lebih fleksibel, praktis, dan solutif dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Tapi kita juga harus hati-hati agar tetap mempertimbangkan nilai-nilai moral dan etika. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video